Indonesia sejak akhir Januari lalu menjadi negara dengan penambahan kasus dan kematian akibat COVID-19 tertinggi di Asia. Vaksin menjadi salah satu intervensi yang dilakukan untuk menekan laju infeksi COVID-19. Bagaimana upaya Indonesia mencapai kekebalan komunitas memanfaatkan sistem satu data vaksinasi COVID-19? Vaksinasi COVID-19 di Indonesia telah dimulai sejak 13 Januari 2021. Data Satuan Tugas Penanganan COVID-19 per 5 Februari 2021, penerima vaksin tahap 1 di Indonesia bertambah 44.618 orang, hingga total penerima meningkat menjadi 744.884 orang. Adapun penerima vaksinasi tahap 2 per 5 Februari lalu berjumlah 120.725 orang, lantaran ada penambahan 24.172 orang. Total sasaran vaksinasi COVID-19 di Indonesia sebanyak 181,5 juta penduduk. Dari jumlah ini, yang menjadi prioritas pertama adalah vaksinasi untuk tenaga kesehatan yang jumlahnya menurut data Satgas Penanganan COVID-19 per 5 Februari sebanyak 1.566.958 orang. Jumlah tenaga kesehatan yang mendapat vaksin COVID-19 ini bisa berubah karena selain mereka harus memegang e-tiket, juga ada proses verifikasi dan screening. Sejak akhir Desember 2020, Kemenkes telah mengirimkan pemberitahuan melalui pesan singkat atau SMS kepada kelompok prioritas penerima vaksin COVID-19. SMS pemberitahuan terhubung dengan aplikasi Peduli Lindungi. Nah, dalam proses registrasi dan verifikasi sebelum divaksin, peserta mengkonfirmasi domisili serta ada penapisan sederhana terhadap penyakit penyerta. Tenaga kesehatan bisa batal mendapat vaksin lantaran memiliki penyakit penyerta atau penyintas COVID-19. Nakes juga bisa tertunda mendapat vaksin karena data yang tidak sesuai. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Indonesia memanfaatkan sistem satu data vaksinasi COVID-19. Ini merupakan sistem informasi terintegrasi yang digunakan secara komprehensif untuk persiapan pelaksanaan vaksinasi, proses pelaporan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Sejumlah sistem terintegrasi dalam sistem satu data ini, diantaranya sistem PayCare vaksinasi yang dikembangkan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan yang dimanfaatkan untuk fasilitas kesehatan tempat vaksinasi dilakukan. Kemudian sistem Peduli Lindungi yang dikembangkan Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk proses registrasi penerima vaksin. Aplikasi BioTracking dari PT Bio Farma untuk memantau distribusi vaksin dari gudang Bio Farma ke provinsi, serta aplikasi Smile dari Kementerian Kesehatan untuk memantau distribusi vaksin dari provinsi ke fasilitas kesehatan. Ada sekitar 1.900 tenaga kesehatan tidak masuk dalam aplikasi PCare BPJS Kesehatan hingga mereka harus didaftarkan secara manual untuk mendapat vaksinasi. Pemerintah sendiri menargetkan akhir Februari 2021 seluruh tenaga kesehatan telah mendapatkan vaksinasi COVID-19. Vaksinasi diberikan 2 kali dengan jeda suntikan pertama dan kedua adalah 2 pekan. Sejak berlangsung 13 Januari 2021 hingga 2 Februari 2021, sebanyak 596.260 petugas kesehatan sudah divaksinasi untuk pemberian dosis pertama dan 51.999 petugas kesehatan dengan dosis lengkap. Untuk mempercepat vaksinasi, juru bicara untuk vaksinasi dari Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menyatakan selain di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas, vaksinasi COVID-19 juga bisa diberikan di pos-pos vaksinasi. Pos vaksinasi bisa menampung 1.000 hingga 4.000 orang hingga vaksinasi bisa dilakukan massal. 4 Februari lalu digelar vaksinasi massal dosis pertama di Istora Senayan, Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Vaksinasi massal ini menargetkan 6.000 tenaga kesehatan yang bekerja di fasilitas kesehatan milik pemerintah dan swasta di DKI Jakarta yang belum mendapatkan vaksin.
Selain itu, ada sejumlah daerah yang juga menggelar vaksinasi massal. Presiden Joko Widodo menginginkan vaksinasi bisa rampung dalam waktu 12 bulan dengan keterbatasan fasilitas pemerintah. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan vaksinasi bisa-bisa baru rampung setelah 3.000 hari atau 8 tahun lantaran fasilitas yang tidak tersedia. Menteri Budi mulanya mendapat laporan bahwa fasilitas kesehatan pemerintah secara agregat mampu melaksanakan vaksinasi, bahkan tanpa perlu melibatkan rumah sakit milik pemerintah daerah dan swasta. Persoalannya tak hanya itu, basis data penerima vaksinasi COVID-19 juga dipertanyakan. Saat rapat kerja Kementerian Kesehatan dengan Komisi Kesehatan DPR 13 Januari lalu, pemerintah telah mencanangkan jumlah penerima vaksin COVID-19 sebanyak 181,5 juta masyarakat Indonesia atau 70% penduduk Indonesia. Ini data warga berusia 18 sampai 59 tahun yang memenuhi syarat plus lansia sebanyak 21,5 juta orang. Data ini menurut Menteri Budi Gunadi berasal dari basis data yang dimiliki Kementerian Kesehatan, disandingkan dengan data kependudukan dan catatan sipil Kementerian Dalam Negeri, data terpadu kesejahteraan sosial Kementerian Sosial, serta BPJS Kesehatan. Data-data ini kemudian diolah oleh Telkom. Namun Menkes Budi Gunadi menyebut ke depan akan menggunakan data pemilih dari Komisi Pemilihan Umum untuk menentukan penerima vaksin COVID-19. Data KPU menurut Menteri Budi cukup menggambarkan kondisi terkini lantaran memuat data pemilih dari Pilkada Desember 2020 yang digelar di 270 daerah. Asumsinya, data pemilih di daerah pemilihan telah diverifikasi faktual oleh KPU secara manual. Saat ini terdapat sekitar 4.000 varian virus corona di seluruh dunia. Berdasarkan catatan kasus oleh Johns Hopkins University, virus ini telah menewaskan 2,2 juta lebih penduduk dunia sejak teridentifikasi pertama kali di Tiongkok akhir 2019. Israel kini menjadi negara dengan rasio vaksin per penduduk tertinggi di dunia, lebih dari 70% populasi. Disusul oleh Uni Emirat Arab, Inggris, Bahrain, Amerika Serikat, Spanyol, Italia, dan Jerman.